Karena 27 dibagi 5 itu kan lebih besar dari 1. Gitu. 5 sisa 2. Gitu. Nah, tapi kalau kita ketemu 27 dibagi 27 tentu saja 1 kan. Sisanya adalah 0. Ya, atau yang kita sebut ini habis dibagi. Ya, jadi kalau habis dibagi artinya dia mempunyai sisa sama dengan 0. Nah, tapi bisa aja kan kalau 27 dibagi 30, ya tidak bisa dibagi ya, karena ini lebih kecil daripada 1. Gitu. Jadi ini yang disebut nanti pecahan murni. Ini yang disebutnya nanti pecahan murni. Jadi memang pecahan yang memang tidak dapat disederhanakan lagi. Gitu. Itu ya. Nah, kalau kita lihat dari dua hal ini, apa cobaan kesimpulannya? Itu ya. Jadi nanti kalau kita ketemu suatu pecahan aljabar bentuknya misalnya dalam bentuk X dibagi BX, nah jawabannya pun nanti ada dua kemungkinan. Apakah nanti dia lebih besar daripada 1? Berarti di sini hasilnya pasti ada hasil bagi dan ada sisa. Gitu. Nah, kalau dia sama dengan 1, berarti ada hasil bagi, tapi sisanya 0, atau disebutnya tidak bersisa. Gitu. Artinya ini juga suka disebut eh, kelipatan juga bisa. Gitu. Gitu. Nah, atau malahan dia lebih kecil 1. Jadi ini yang namanya yaitu tidak dapat disederhanakan. Jadi memang ini pecahan yang murni. Nah, contoh soalnya misalnya gini ya. Contoh yang sederhana dulu ya, misalnya gini. Eh, 3x pangkat 2 gitu. Dibagi 2x plus 1. Gitu. Nah, ini jelas pasti bisa dibagi nggak? Bisa. Kenapa bisa, Pak? Karena ini berpangkat 2 atau berderajat 2. Berpangkat 2. Atau ini disebutnya derajat gitu. Jadi anak-anak kalau di matematik itu kalau dia pangkatnya 2, nah ini disebutnya biasanya derajat 2 atau berpangkat 2. Nah, kalau yang ini dia berderajat 1, berpangkat 1. Nah, ternyata yang di atas itu lebih besar kan pangkatnya ya. Berarti ini pasti bisa dibagi. Jadi ini nanti pasti akan ada yang namanya hasil dan ada yang namanya sisa. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dibalik nih? Misalnya gini, X kuadrat plus min 1 dibagi X plus 1. Nah, ini ternyata kalau kita faktorkan, nah berarti nanti X min 1 kan? Artinya habis dibagi kan? Ya, sisanya 0 gitu kan. Ya, nah tapi kalau bentuknya misalnya 2 dibagi X plus 3, ya ini sudah tidak bisa diapa-apain. Berarti ini yang disebutnya pecahan murni. Gitu. Pecahan murni. Gitu. Ya, nah, teorinya bilang gini katanya, nah, kalau kamu ketemu AX dibagi BX gitu ya. Nah, kalau si AX-nya berpangkat M, BX-nya berpangkat N. Nah, nanti tinggal kita lihat nih. Kalau M-nya lebih besar daripada N, berarti kemungkinannya dia punya hasil bagi dan dia juga punya yang namanya sisa. Gitu. Punya hasil bagi dan punya sisa. Tapi kalau M-nya lebih kecil N, berarti dia memang pecahan murni. Ya, oke. Kita coba bedah lagi satu-satuan. Misalnya gini nih. Misalnya soalnya gini. Tentukan hasil bagi
Misalnya gini, 3x plus 2 dibagi x plus 1 misalnya. Nah, ini apakah bisa dibagi nggak, anak-anak? Nah, bagaimana nih? Nah, misalnya gini, anak-anak. Kalau kita ketemu 7 dibagi 2, gitu. Kan hasilnya adalah 3, tapi sisanya 1 kan? Tapi nulisnya nggak gini kan, anak? Nggak gini kan? Ya, hasilnya 3, ya, sisanya 1. Ya salah, kalau nulisnya gini kita salah kan, anak? Ya, ini kan artinya 7 dikali 8, dikali 4, 8. Nah, jadi nulisnya harusnya jadi gini kan? 1 dibagi 2 gitu. Nah, ya, jadi 3 dibagi ini, nah ininya apa tuh? Hasil bagi. Nah, berarti ini hasil bagi. Nah, yang ini sisa. Gitu. Jadi anak penulisannya jadi kalau kita ketemu pecahan AX dibagi BX itu nanti ada yang namanya hasil bagi sisa dengan si BX-nya gitu ya. Atau ini yang namanya pembagi yang dibagi gitu ya. Ini yang dibagi atau fungsi yang dibagi. Nah, yang ini namanya pembagi. Dan ini ada hasil. Dan ini ada pembagi. Dan ini ada sisa. Nah, sekarang bagaimana caranya membaginya? Gitu. Ya. Nah, cara membaginya ternyata sederhana. Nah, gini. Ada banyak jalan sih. Jadi pertama, sama kamu bisa pakai manipulasi aljabar. Gitu ya. Jadi gini anak. 3x tambah 2 dibagi X tambah 1. Nah, jadi sama kita berpikir 3x tambah 3 ditambah min 1. Gitu. Ya, Pak, kenapa ditulisnya ini jadi 3, ini min 1, si 2 ini? Karena ini nanti kita pecah jadi X plus 1 kan, gitu ya. Nah, kita bagi perbagian, anak. Jadi gini, nah gini. Dibagi X plus 1 dibagi X plus 1. Jadi kan kalau kita ketemu pecahan A tambah B dibagi C, kita bisa tuliskan perbagian A per C plus minus B per C. Gitu. Ini yang sebagai A-nya, ya ini A-nya segini. Nah, ini yang sebagai B-nya. Ini B-nya kan, jadi ditulis gini. Nah, ternyata ini ada kelipatan. Memang ini habis dibagi. Gitu. Nah, ditambah min 1 dibagi X plus 1. Sehingga kita dapat 3 dibagi ini min 1 per X plus 1. Nah, teknik ini yang disebut pakai yang namanya apa? Kelipatan juga. Pakai yang namanya kelipatan. Jadi ada kelipatan yang memang kita bisa coret gitu. Dan jangan lupa anak-anak, ini ada syarat. X-nya nggak boleh min 1. Gitu, ya. Jadi mulai hari ini kalau kita ketemu soal pembagian, ini, nah ini bisa kita tulis jadi 3 ditambah min 1 dibagi X plus 1 dengan syarat X-nya tidak boleh min 1. Gitu. Jadi berapapun X yang kamu pilih, silahkan. Tapi X-nya tidak boleh min 1. Soalnya kalau min 1 jadi 0. Ini disebut hasil, ini disebut sisa. Ya, oke kita coba lagi ya. Pak, misalnya gini ya. Lagi-lagi misalnya. 10x min 5 dibagi 2x plus 3 gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, cara berpikirnya gini katanya. Jadi kita harus menulis 10 ini dalam bentuk kelipatan ini. Maksudnya gimana Pak? Gini-gini. 10x nih anak. Nah, ini sama kamu tambahin berapa nih? Nah, tambahin 15 anak. Ya, tahu nggak kenapa tambah 15? Tapi sisanya di sini min 20. Karena ini nanti kita tulis jadi 2x plus 3. Ini 2x plus 3.
Jadi ada kelipatan 5 kan? Derek, sedikit, sorry. Ternyata lebih dari 100 yang join. Jadi kita ganti Zoom dulu. Kak Dery share ulang untuk di grup kelasnya. Nanti silakan untuk join ulang ya di apa namanya link barunya. Sebentar, Kak Dery share dulu link barunya. Sebentar, sebentar. Boleh live Zoom dulu, nanti Kak Dery share link yang barunya ya.